Oh, ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti, asalkan engkau tetap menanti. Om Swastiastu. Hai pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Makin bahagia karena tadi sudah diawali oleh DM Entertainment dengan pergi untuk kembali. Terima kasih. Pergi untuk kembali, kalau minggu lalu saya pergi pamit undur diri karena timingnya sudah habis. Nah sekarang saya kembali lagi. Jangan sedih pemirsa ya. Untuk menyapa Anda dan menemani Anda mengikuti program kesayangan kita semua. Ini program Apa Kabar UMKM Bali, program Aku Bali, hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kali ini kita akan membahas salah satu bentuk kearifan lokal, yakni kekayaan rempah-rempah, yang mana juga menjadi salah satu pendukung dari geliat sektor ekonomi. Nah, di Bali pemirsa, ada salah satu UMKM yang memanfaatkan kekayaan rempah-rempah ini menjadi salah satu produk. Nah, kira-kira produknya apa? Kemudian seperti apa pemasarannya? Tantangannya seperti apa? Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui jawabannya selama 60 menit ke depan tentunya. Namun sebelum itu pemirsa, seperti biasa saya punya satu tayangan dulu untuk kita saksikan bersama. Ini dia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan rempah-rempah alami memiliki potensi ekonomi yang besar dalam industri rempah. Rempah-rempah Nusantara tidak hanya memberikan rasa dan aroma khas pada masakan, tetapi juga menyimpan manfaat kesehatan yang luar biasa. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa selama periode Januari hingga November 2023, volume ekspor rempah-rempah Indonesia mencapai 148,22 ribu ton, naik 29,77% dari tahun sebelumnya, dengan total nilai ekspor mencapai 564,12 juta dolar Amerika. Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Vietnam dan Belanda menjadi tujuan utama ekspor rempah-rempah. Pada periode yang sama, peningkatan ekspor tertinggi tercatat ke Bangladesh, Pakistan, Tiongkok, India, dan Peru. Di Provinsi Bali, mengolah rempah telah menjadi warisan leluhur yang dilestarikan. Dalam kesusastraan Bali, rempah tidak hanya sebagai bumbu masakan, tetapi rempah juga mempunyai peran penting dalam kegiatan upacara dan kesehatan tubuh. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Bali untuk menjadikan rempah sebagai komponen utama pembuatan produk yang bernilai ekonomi. Dukungan terhadap pengolahan rempah-rempah yang maksimal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan mempromosikan citra Indonesia sebagai negara dengan kekayaan rempah yang beragam.
Iya, tayangan tadi pemirsa sekaligus juga menjelaskan bahwa topik kita kali ini akan membahas mengenai UMKM berbasis kearifan lokal bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bali. Ada Ibu Dr. Niluh Putu Indiani SEMM selaku pengamat ekonomi Universitas Warmadewa. Om Swastiastu, Bu Indi. Mbak Ganjali. Kemudian salah satu pegiat UMKM bumbu rajang yang kental sekali dengan rempah-rempah. Ini ada Ibu Dr. Insinyur Nimade Ayu Gemuh Rasa Astiti. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu Gemuh, Mbak ya. Ganjali. Iya, semoga sehat dan makin bahagia karena mau menyapa pemirsa kali ini ya. Iya, saya kayaknya mau ke Bu Indi dulu nih, karena tadi tayangan yang sudah kita saksikan bersama itu kan menjelaskan mengenai banyak sekali rempah-rempah yang dikembangkan, dimanfaatkan, salah satunya di Bali. Kalau kita bicara usaha yang menggunakan manfaatkan rempah-rempah, potensi dan peluangnya seperti apa sih Bu Indi kalau dari kacamata ekonomi? Ya, baik Mbak Ganjali. Jadi rempah-rempah Indonesia ini memang sudah terkenal sampai di internasional. Jadi Bali juga khususnya memiliki rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, kemudian lada, kunyit, dan jahe. Dan potensinya ini cukup besar untuk bisa terserap ke berbagai industri, Mbak Ganjil. Jadi beberapa industri, termasuk yang pertama adalah industri makanan dan minuman. Jadi beberapa rempah memang sudah sangat sering diadopsi sebagai bahan dasar dari bahan dasar makanan dan minuman. Contohnya juga yang dilakukan oleh Bu Gemuh, yaitu bumbu rajang kali ini. Kemudian minuman seperti teh herbal dan juga minuman tradisional seperti jamu juga merupakan suatu industri yang sering menyerap rempah-rempah. Di samping juga industri perawatan tubuh dan juga kosmetik seperti kayu manis sebagai bahan, sabun dan aromaterapi, kunyit dalam bahan dasar perawatan tubuh. Kemudian industri lainnya juga adalah obat-obatan tradisional, di mana kita mengenal bahwa rempah-rempah Indonesia ini memang memiliki khasiat sebagai obat tradisional, sehingga sering digunakan sebagai suplemen herbal yang memang diminati oleh masyarakat yang menginginkan gaya hidup yang lebih sehat. Kemudian industri lain yaitu minyak esensial, dan seperti tadi tayangan sudah disampaikan bahwa rempah-rempah Indonesia ini terkenal memiliki kualitas yang tinggi sehingga sangat diminati oleh pasar ekspor, sehingga peluangnya ini besar sekali dengan nilai penjualan yang memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir potensinya juga adalah di pariwisata kuliner. Jadi dengan mengusung daya tarik rempah-rempah, wisatawan dapat mengenal lebih dalam mengenai rempah-rempah, manfaatnya, budidaya dan pengolahannya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dalam wisata kuliner. Demikian, Mbak. Jadi punya banyak potensi ya Bu ya kalau kita bicara tentang rempah-rempah ini. Banyak tadi usaha-usaha yang bisa lahir dari rempah-rempah ini pemirsa. Nah salah satunya ini Bu Gemuh ya Bu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang usahanya Bu Gemuh nih, saya kayaknya bisa menilai kalau Bu Gemuh ini sangat memanfaatkan sekali si rempah-rempah ini gitu ya Bu ya. Kenapa Bu? Iya, baik Mbak Ganjali. Jadi rempah-rempah ini ya, ini merupakan yang saya kelola ini warisan dari leluhur kita yang memang dari turun-temurun, dan Bali terkenal dengan bumbu genepnya. Nah, salah satu bumbu genep itu ini adalah bumbu rajang karena dia dirajang. Jadi bumbu rajang ini bagian dari bumbu genep itu. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan semua rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadi rempah-rempah diracik sedemikian rupa itu kita jadikan bumbu masak khas Bali. Dimana kita ketahui bahwa sering sekali kalau kita di Bali mengadakan upacara adat gitu menggunakan rempah. Jadi rempah-rempah ini diracik sedemikian rupa, jadi membutuhkan waktu yang lumayan panjang gitu. Jadi sehingga saya tertarik membuat bumbu rajang ini melihat potensinya sangat banyak di Bali ya. Rempah itu gampang sekali nanamnya, ditaruh di tanah yang berair, dia tumbuh dengan subur. Nah, tapi pertanyaannya Bu ya, sebelum kita masuk ke usaha bumbu rajang ini, rempah-rempah kan banyak sekali tuh anak-anaknya. Iya. Jenis-jenisnya banyak sekali yang membuat akhirnya Bu Gemuh ini menjatuhkan hati, memantapkan hati selain tadi dikatakan untuk melestarikan warisan leluhur. Apakah memang karena Bu Gemuh sekeluarga nih memang doyan mengkonsumsi rempah-rempah atau bagaimana Bu? Iya,
karena rempah-rempah ini seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Indi juga banyak khasiatnya. Di samping untuk mempersedap makanan, juga bisa digunakan untuk kesehatan, ya. Dimana kami waktu kecil itu enggak pernah dibawa ke dokter sama orang tua, apalagi zaman anak-anak kita permainan tidak ada, kita sering lari-lari, jatuh, lecet itu ya, sering digigit anjing, kan anjing banyak tuh di Bali, sampai taringnya itu masuk nih ke ini, itu orang tua enggak bawa ke rumah sakit, jadi dia menggunakan bawang putih sama minyak kelapa itu dicincang terus dimasukkan ke lubang itu luka karena taring itu udah dari sana. Terus kalau saya lecet itu pakai kunir, jadi nggak pernah dibawa ke dokter. Jadi zaman dulu tuh orang-orang punya anak kan banyak, minimal 6 gitu ya. Minimal 6 ya. Apalagi Bali terkenal kan dengan putu made nyoman ketupnya itu minimal gitu. 4 kan. Zaman dulu tuh 6, saya saudara 6 orang. Itu kakak orang tua saya itu 12 lagi punya. Jadi mana sempat untuk antar anaknya ke dokter. Jadi menggunakan rempah-rempah ini untuk bahan obat. Di samping itu kita di Bali sering upacara selalu orang tua saya membuat bumbu rajang ini. Buat tum, buat lawar ya. Ini digunakan sehingga dari sering melihat dan sering menikmati, saya tertarik mengembangkan bumbu rajang ini. Melihat juga ibu-ibu zaman sekarang itu kan waktu kita sudah tidak ada gitu ya. Boleh dikatakan tidak ada waktu ya. Hampir 24 jam karena adanya WhatsApp ini orang sekarang mau rapat itu ya. Enggak perlu buat surat kan. Udah di-share di grup rapat jam sekian di sini udah. Jadi kalau dalam 10 menit kita tidak pegang HP sudah terlewatkan informasi itu. Baiklah, menarik ya. Jadi memang sudah kental dari lahir sampai dengan sekarang gitu ya dengan bumbu rempah-rempah ini sendiri. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi pemirsa sesaat lagi setelah kita jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program Aku Bali, apa kabar UMKM Bali. Nah tadi kan sudah ada lah ya bocoran sedikit nih tentang apa sih usaha yang ditekuni, digeluti oleh seorang Bu Gemuh yang memanfaatkan kekayaan rempah-rempah. Nah ini ada tayangan untuk Anda yang bisa menjawab sedikit ya. Terkait UMKM berbasis kearifan lokal, kali ini meraup keuntungan dari bumbu rajang. Ini dia. Masakan Bali salah satunya khas dengan bumbunya yang kompleks dan bercita rasa kuat. Ternyata ada cara khusus yang suka dilakukan masyarakat Bali untuk membuat masakannya menjadi punya rasa dan aroma kuat. Masyarakat Bali cenderung suka merajang bumbu daripada menghaluskan dengan mesin.
Kebiasaan merajang bumbu rempah ini dilakukan untuk bumbu dari masakan tertentu, sehingga memberikan cita rasa yang khas dalam setiap masakan. Inilah yang dilakukan oleh keluarga Nyoman Arke dan Ayu Gemuh di Sembung, Badung. Kecintaan Nyoman Arke dalam kegiatan pengolahan masakan Bali dengan bumbu rajang ini menjadi ide bagi keluarga ini untuk mulai mengenalkan bumbu rajang yang diproduksinya kepada masyarakat. Bagi masyarakat Bali, bumbu rajang adalah bumbu dasar yang dapat digunakan untuk mengolah berbagai jenis masakan khas Bali. Yang melihat bahwa bahan-bahan rempah itu di kampung itu kan banyak dan gampang mencarinya, Bu. Sehingga pemanfaatannya itu kok tidak efektif. Dengan yang pergi ke Denpasar, mekuli, bekerja, melihat kok dibikin bumbu itu kok laris juga. Sehingga yang mempunyai keinginan untuk memanfaatkan bahan-bahan baku itu biar berfungsi dengan bagus. Nah, sedikit demi sedikit ternyata yang membeli itu, yang menikmati itu mungkin enak dan bagus lain sebagainya nih kok berulang-ulang dia pesan. Terus berkembanglah kepada teman-teman yang lain ada yang pesan. Sehingga keinginan yang niko terwujud memang sedikit memang ada keinginan memang yang senang membuatnya itu. Di rumahnya, Nyoman Arke dan keluarganya memanfaatkan rempah yang dibeli dari masyarakat sekitar untuk mengolah bumbu rajang yang diproduksinya. Teknik merajang dengan komposisi rempah yang tepat menjadi kuncinya untuk menghasilkan bumbu dasar khas Bali. Meskipun masih termasuk industri rumahan, bumbu rajang produksinya telah dikenal dan dipesan oleh masyarakat dari berbagai daerah di Bali maupun di Jakarta, Lombok, dan Kalimantan. Iya, tayangan tadi sekaligus juga saya ingin langsung mendengar jawaban dari Bu Gemuh nih Bu ya. Dari sekian banyak pengolahan yang bisa dilakukan untuk mengolah si rempah-rempah ini, kenapa memilih merajang Bu? Iya, saya memilih merajang karena beberapa kali saya juga melakukan eksperimen gitu. Mencoba menggunakan blender kan biar cepat gitu ya. Ternyata hasilnya tidak bagus dan mungkin karena saya belum menemukan proporsi yang tepat. Kalau di rajang itu saya sudah menemukan proporsi yang tepat. Jadi perbandingan antara penggunaan rempah itu, rempah dasarnya itu kan ada 4. Itu ada lengkuas, ada jahe, ada kunir, dan ada kencur. Nah perbandingan ini yang harus komposisinya itu harus tepat. Kalau di rajang saya sudah menemukan kalau lengkuas itu kita gunakan 100 gram, jahe kita gunakan 75 gram, kunir kita gunakan 50 gram, dan paling sedikit itu adalah kencur. Nah, kalau kencur terlalu banyak itu menyebabkan rasa pahit. Kalau kunir terlalu banyak itu memang warnanya keras, tapi rasanya juga pengap gitu kalau di Bali. Gitu. Kalau jahe juga begitu, jahe ini boleh mengimbangi lengkuas gitu ya. Jahe ini penghangat gitu. Nah jadi campuran ini jadinya kalau kita gunakan ini 100, 75 sama 50 sama 25 jadi 250 kan, 250 gram. Jadi bawang yang kita gunakan itu juga sebanyak maksimal 250 gram. Kalau lebih dari itu nanti bumbu rajang kita warnanya itu akan gelap hijau. Jadi bawang ini kalau diam lama gitu, dia mungkin Dek Ganjali pernah ngiris bawang, didiamkan itu dia akan berubah warna jadi gelap gitu. Jadi komposisi itu yang harus diketahui. Ya.
Kemudian Jadi- dari komposisi itu ketika pengolahannya tidak dirajang menggunakan mesin tadi kayak blender itu mempengaruhi juga dari Iya. bentuknya. Jadi bukan bentuknya saja, rasanya, Rasanya juga. juga. Oh. Karena kalau di blender itu kan apa namanya komposisinya kayak diperes gitu ya, Iya, keluar semua rasanya sehingga berlebih dia. Mungkin kalau di blender itu kita harus menggunakan bahan-bahan ini lebih sedikit sudah berasa gitu. Karena kan apa namanya rempah-rempah itu cair gitu. Ya, karena tekstur Iya, dari bumbu rajang itu teksturnya juga itu. kan terkenal dengan yang tidak terlalu halus begitu ya. Kalau Bu Indi nih melihat dari sisi ekonomi, usaha yang digeluti oleh Bu Gemu terkait bumbu rajang ini seperti apa? Ya, baik Mbak Ganjali. Jadi usaha Bu Gemu yaitu bumbu rajang ini saya pikir ada sesuatu yang unik di baliknya. Jadi tidak hanya menggali dari sisi ekonomi, tapi ini juga memiliki suatu nilai budaya, warisan budaya. Ini merupakan suatu bentuk menghargai kearifan lokal, di mana memang masyarakat lokal ini sering menggunakan rempah-rempah sebagai bahan dasar masakan yang sudah digunakan selama berabad-abad. Jadi dengan usaha bumbu rajang ini merupakan bentuk pelestarian dari warisan budaya dan untuk menjaga identitas lokal dari masyarakat. Di samping juga aspek ekonomi di mana dengan usaha bumbu rajang ini juga akan melibatkan masyarakat sekitar untuk produksinya. Di samping juga ke belakang melibatkan juga pertanian lokal. Jadi ini merupakan bentuk dukungan juga bagi para petani rempah lokal sehingga kita bisa menjamin pendapatan langsung bagi mereka dan juga menjamin keberlanjutan dari pertanian lokal. Di samping yang saya sebutkan tadi ini juga mendukung eksplorasi dari wisata kuliner Bali khususnya di mana wisatawan ini tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya tapi juga mereka bisa mengeksplor mengenai kuliner lokal yang memang ada sentuhan rempah-rempah gitu Mbak Jal. Lalu bagaimana kita bisa memperkenalkan si rempah-rempah ini melalui cita rasa yang kalau kita bisa katakan lidah orang Bali, lalu kita kita bandingkan dengan orang di luar Bali kadang-kala berbeda kenikmatannya begitu. Lalu bagaimana Bu melihat usaha ini kemudian juga membandingkan dan membuatnya itu bisa diterima di semua lidah begitu. Ya, baik Mbak Ganjeli. Jadi memang rempah-rempah ini rasanya memang sangat khas. Ya. Ada suatu tantangan di mana produk yang sangat khas ini akan sulit diterima oleh pasar di luar di luar satu area tersebut. Sehingga strateginya adalah tentu yang pertama edukasi konsumen. Jadi cerita di baliknya ini juga menjadi suatu faktor yang bisa menarik mereka untuk mencoba dan menerima rasanya. Jadi pertama edukasi mengenai histori atau sejarah dari rempah-rempah sendiri, bagaimana mereka digunakan dan yang terpenting adalah manfaatnya untuk kesehatan seperti apa. Jadi dengan memahami cerita di baliknya dan juga manfaatnya, saya rasa masyarakat di luar lokal mereka mungkin akan bisa menerima. Jadi masyarakat internasional pun mereka sangat tertarik dengan bumbu-bumbu tradisional ini. Mereka mencoba, mungkin untuk selera internasional mereka tidak suka yang terlalu spicy, jadi mungkin level spice-nya diturunkan. Tapi dari segi kuliner lokal mereka dari yang saya lihat mereka cukup menyukai dan cukup menerima. Apalagi ditambah dengan edukasi yang positif mengenai manfaatnya, histori, saya rasa akan meningkatkan minat mereka untuk mencoba. Berarti cerita di balik usaha itu dari makanan itu gitu dijelaskan ya Bu ya, jadi bisa menambah minat dari konsumen. Lebih jauh nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa di jangan kemana-mana, tetap di Aku Bali.
Anda kembali menyaksikan program Apa Kabar UMKM Bali, Aku Bali, hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Nah, tadi kita sudah membahas terkait produk yang digeluti oleh Bu Gemu ini adalah bumbu rajang Bali. Di depan saya ini sudah ada salah satu bentuk produknya, seperti apa bumbu rajang itu. Tapi saya mau tanya dulu nih, ini saya orang Bali, tapi kayaknya butuh edukasi lebih jauh ya. Dari Bu Gemu langsung, yang membedakan bumbu rajang dengan bumbu genep. Nah, apa Bu? Iya. Karena kan bumbunya sama-sama banyak ya Bu ya? Jadi bumbu genep itu hampir sama dengan bumbu rajang. Ya. Jadi sama. Jadi bumbu rajang ini berada di bumbu genep itu. Cuman bedanya karena dia dirajang. Jadi ada dirajang, ada diulek itu. Jadi bumbu genep itu adalah bumbu lengkap. Jadi penggunaan rempah-rempah yang proses lengkap. produksinya berarti proses membedakan ya Bu produksinya ya. Berarti yang bumbu membedakan. genep apakah bisa dikatakan dia lebih halus jatuhnya ketimbang bumbu rajang atau bagaimana Bu? Itu tergantung bumbu genep itu ada yang suka halus, ada suka yang besar-besar itu juga ditumbuk biasanya kalau di kampung orang punya gawe gitu menggunakan bumbu genep itu ditumbuk. Jadi ada yang besar-besar, ada yang halus. Kalau dia halus dia diulek. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya pemirsa, Iya. bumbu Kalau ini rajang. dirajang. Ini rajang, saya Iya. boleh lihat. Dirajang, dicincang. Oke, wow. Ini bumbu rajang ya Bu ya. Oke. Kalau sejauh ini pemasaran yang Ibu lakukan untuk mempromosikan ini seperti apa Bu? Jadi kalau untuk pemasaran media sosial banyak sekali sekarang. Jadi gampang sekali kita memasarkan produk ya. Kita tidak perlu sewa ruko, kita tidak perlu menitipkan produk kita di tempat warung-warung gitu ya. Jadi kita punya media sosial, kita gunakan media sosial. Di antaranya ada TikTok, terus ada IG. Dari sana ada WhatsApp. Jadi ada grup-grup WhatsApp gitu. Kita share produk kita, jadi bisa mendatangkan pembeli gitu. Jadi selama ini saya tidak menitipkan di warung atau di toko, jadi saya memasarkan langsung. Oh, ukurannya berarti memang yang sebegini aja ya, Iya. Bu ya? Jadi Kalau praktis iya, ya. bisa dibawa 200 kemana-mana. ml. Oke, dan warnanya juga cantik sekali pemirsa. Jadi langsung ya bisa ke Bu Gemu. Nah, kalau saran yang bisa ditambahkan oleh Bu Indi nih selaku pengamat ekonomi terkait tadi pemasaran kan sudah banyak sekali cara yang dilakukan oleh Bu Gemu. Namun ini kan balik lagi masalahnya adalah tradisional, kemudian juga cara pembuatannya juga masih tradisional. Beda dengan pabrikan yang massal begitu. Saran dari Bu ini seperti apa? Untuk pemasarannya Iya, Mbak Gaja. strategi Jadi memang pemasaran. tantangan dari produk UMKM itu memang adalah produksi massal yang memang terstandar dan juga secara biaya mungkin lebih murah. Tapi kembali lagi tadi Bu Gemu sudah menyampaikan bahwa beliau menggunakan media sosial dan memanfaatkan sekali media online tersebut. Saya rasa sudah cukup baik Mbak Ganjali melalui platform-platform yaitu e-commerce, kemudian media sosial dan layanan chat seperti itu sudah cukup menjangkau. Namun mungkin Ibu Gemu bisa memperluas ke pasar ekspor. Karena banyak juga konsumen internasional yang meminati bahan-bahan tradisional dari rempah. Karena ada segmen tertentu yang meminatinya, seperti segmen yang mengarah ke wellness. Jadi mereka sangat peduli terhadap kesehatan. Mereka ingin menggunakan bahan-bahan masakan dan penambah rasa itu yang sifatnya tradisional dan juga tidak mengandung zat-zat kimia. Jadi segmen pasar ini yang mungkin dapat digarap oleh Bu Gemu. Jadi bisa mentap ke pasar ekspor internasional. Samping juga kehadiran secara offline saya rasa juga penting. Karena dengan konsumen berbelanja secara offline, mereka melihat oh ada bumbu rajang. Jadi sering terjadi pembelanjaan impulsif ini justru di toko offline. Jadi impulse buying itu sering terjadi di ranah offline karena mereka strolling keliling supermarket melihat oh ada ini, saya beli saja gitu. Jadi tidak hanya online. Gitu. Saya rasa begitu. Di samping juga Ibu Gemu dapat menjajaki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti hotel, restoran, mungkin mereka ingin menyajikan masakan-masakan tradisional namun agak kesulitan untuk menyiapkannya dari awal. Jadi dengan adanya bumbu rajang dari Bu Gemu ini
restoran ini bisa memanfaatkannya, mereka bisa menyajikannya dengan lebih cepat pada konsumennya saya rasa untuk menambah luasan pasar dari produk Bu Gemu. Wah, menarik ya Bu ya, bisa dicoba berarti setelah ini. Tapi kalau dari sisi Bu Gemu sendiri dalam menggeluti usaha ini, tantangan dalam pemasarannya seperti apa sih Bu? Jadi tantangan dalam pemasaran, di mana kita ketahui bahwa produk-produk UMKM, terutama produk-produk pertanian itu kan mempunyai masa expired yang pendek. Nah, itu salah satu tantangannya. Maka kenapa saya tidak menitipkan di warung? Kalau titip di warung berhari-hari begitu, dia rusak. Nah, makanya untuk kedepannya kami ingin membuat bumbu rajang dalam bentuk frozen. Jadi ditaruh di freezer itu sehingga aman untuk dalam pemasarannya. Oke, bagaimana Bu ini bisa menanggapi hal ini dan juga bisa langsung menjawab bagaimana kita bisa mengangkat nilai makanan khas rempah-rempah ini di sektor ekonomi begitu? Ya, baik. Jadi Bu Gemu ini luar biasa sudah melakukan inovasi ya Idenya untuk ya, mengatasi luar tantangan biasa. umur produk itu dengan menawarkan produk dalam bentuk frozen. Saya kira ini baik sekali karena sekarang ini banyak sekali produk-produk frozen yang dijual sehingga konsumen tidak harus membeli berulang-ulang, tapi mereka bisa membeli dalam jumlah yang banyak tapi disimpan dalam bentuk frozen. Jadi inilah uniknya UMKM, mereka ini mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman seiring waktu sehingga semakin lama mereka semakin baik dalam memasarkan produknya. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana mengangkat nilai rempah-rempah ini dalam pasar yang sedang saat ini berkembang. Saya rasa kembali pada edukasi konsumen. Seperti tadi Mbak Ganjali mungkin perlu edukasi. Jadi ini penting sekali edukasi konsumen sehingga kita bisa memastikan penerimaan yang lebih baik. Dan mereka perlu diedukasi mengenai manfaat dari rempah-rempah bahwa ini mengandung khasiat pengobatan, khasiat kesehatan. Jadi inilah yang sekarang dicari oleh masyarakat karena seiring dengan semakin modernnya waktu, para masyarakat tidak banyak bergerak, ada masalah kesehatan yang semakin bertambah sehingga hal ini bisa menjadi suatu poin yang mendiferensiasi produk rempah dibandingkan produk lain yang lebih modern namun mungkin mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi inilah letaknya. Di sini saya rasa poin diferensiasi yang bisa dimanfaatkan oleh produk rempah sehingga meningkatkan penerimaan dan penjualannya di pasar, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Indi. Kemudian kalau dari Bu Gemu sendiri nih, bisa menjelaskan apa sih keunggulan dari usaha yang Bu Gemu geluti ini dengan usaha-usaha bumbu rajang lainnya kita katakan? Iya. Jadi keunggulan usaha saya ini kalau saya bisa melihat ini sudah tampilannya sudah bagus ya, sudah dikemas dengan apik menggunakan kaca. Ini bantuan kemarin kita ikut dari Kementerian Wow, kolaborasi Pariwisata yang dan baik Ekonomi ya. Kreatif karena kami masuk 50 besar seluruh Indonesia. Wow. Itu kami dapat bantuan kemasannya ini. Jadi itu salah satu yang menarik bagi biasanya kalau bumbu rajang yang dijual-jual di warung-warung itu belum dikemas dengan Pengemasannya baik. berarti ya Bu ya. Dan untuk menjaga kualitas produk dari Bu Gemu ini seperti apa Bu? Nah, untuk menjaga kualitas produk, jadi kami tetap dengan komposisi yang ada yang kami sudah temukan. Jadi walaupun harga rempah itu naik, kami tidak akan merubah komposisi tersebut. Jadi itu salah satunya. Paling kalau bahan rempah ini naik, jadi volume dari kemasan ini dikurangi sehingga kami bisa menjual dengan harga yang sama atau dengan cara menaikkan harga sehingga kualitas tetap terjaga gitu. Jangan sampai baru rempah harganya mahal terus kita kurangi komposisinya. Seperti kemarin itu kan bawang merah sama bawang putih sempat mahal kan. Jadi kami tetap menggunakan komposisi itu. Oke, Ya. Bu ini bisa menanggapi kemudian bagaimana kita bisa memperkenalkan Bu produk makanan khas rempah-rempah ini ke pasar digital. Baik Mbak Ganjali, jadi saya rasa ini serupa dengan produk-produk yang lain yang ingin masuk ke era digital. Yang pertama adalah perlu untuk men-tap
ke platform-platform saluran distribusi digital seperti e-marketplace yang kita tahu sudah banyak, kemudian media sosial, kemudian juga melalui layanan chat, dan di samping itu untuk meningkatkan awareness mungkin perlu sedikit kolaborasi dengan mungkin chef yang terkenal atau influencer, kemudian ahli gizi juga bisa, sehingga ini untuk meningkatkan kredibilitas dari produk, bahwa produk ini memang kredibel dan memang layak untuk dikonsumsi, kemudian kemasan yang menarik juga sangat penting, kemudian mungkin untuk meningkatkan sebagai suatu insentif bagi konsumen untuk mencoba, perlu diberikan suatu program seperti potongan harga atau beli 2 gratis 1 seperti itu, atau bonus dan lain sebagainya. Di samping juga untuk digital saya rasa perlu untuk mengembangkan konten-konten yang menarik, karena saat ini kalau tidak memiliki konten yang menarik itu tidak sulit untuk dilirik, sehingga Bu Gemmuh mungkin perlu mengembangkan konten-konten yang menarik mengenai rempah menggunakan media-media digital yang ada saat ini, saya rasa. Oke. Sejauh ini Bu, respon dari konsumen terhadap usaha yang Ibu geluti ini seperti apa? Baik di platform yang sudah Ibu masuk gitu ya untuk memperkenalkan bumbu rajang ini? Untuk sekarang sih konsumen itu masih tetap bisa dia membedakan antara bumbu rajang produk saya dengan produk-produk yang lain. Jadi mereka tetap mengkonsumsi punya saya seperti itu. Oke, berarti responnya sejauh ini sudah bisa Bu ya. Brandingnya Mengenal kuat cita ya rasa. Mbak. Iya benar, brandingnya berarti aman gitu ya. Oke deh kalau gitu pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Aku Bali hanya di TVRI. Program Aku Bali masih menyapa dan menemani Anda, pemirsa dimanapun berada. Saya udah ngiler banget nih ya melihat produknya Bu Gemmuh ya Bu ya. Ini biasanya kalau diolah di makanan tuh bisa makanan apa aja Bu? Wah, kalau ini bisa berbagai macam masakan. Yang sering kami gunakan itu kalau karena ibu karyawan ya, jadi biar cepat, jadi tinggal rebus air, cemplungi daging, masukkan bumbu ini, sudah jadi. Selesai. Selesai. Jadi buat sayur pun begitu. Jadi masukkan bumbu, tuang air, masukkan sayur, sudah jadi. Jadi ada boleh nyanyat, bisa tum, kalau di Bali untuk ngejot itu kita pakai tum kan. Itu bisa juga apa namanya itu, apa namanya, aduh sebentar ya. Apa tuh Bu? Yang dikuah itu loh, daging terus isi ini terus dikuah. Oh iya, daging yang bumbu Bali gitu ya? Iya. Apa sih? Nantilah kita ketahui bersama-sama jawabannya. Banyak sekali. Jadi ada nyat-nyat, ada tum, Iya, terus iya. ada Segala jenis masakan lah ya iya. Bu ya. Bisa Jadi masuk. gampang sekali. Oke, inovasi deh yang ke depan akan dilahirkan oleh seorang Bu Gemmuh lewat bumbu rajangnya apa sih? Nah, inovasi yang itu ya, apa yang saya sampaikan tadi itu nanti inginnya bumbu rajang yang bentuk frozen sehingga kita bisa masuk ke pasar dunia. Itu sih harapan. Kita tunggu sih kabar baiknya ya Bu Indi ya. Ya. Kalau dari Bu Indi, tips nih Bu, bisa disampaikan juga kepada pemirsa yang mungkin ingin mengembangkan usaha yang sama di bagian rempah-rempah, kemudian juga bisa percaya diri untuk masuk ke pasar digital yang saat ini sudah sangat apa ya, aktif di sekitar kita gitu. Bu, ini gimana? Ya, baik Mbak Nganjali. Jadi tipsnya yang pertama adalah mengenali apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Seperti yang disampaikan Bu Gemmuh tadi, kebutuhan konsumen ini ingin yang praktis. Kemudian ingin yang sehat. Jadi inilah yang kemudian dikemas dalam media komunikasi pemasarannya. Jadi kita menekankan pada apa yang dibutuhkan konsumen. Itulah yang kita jawab melalui produk. Jadi dengan kita sudah menjawab kebutuhannya, mereka akan lebih concern, fokus, oh ya ini ada. Kemudian juga menjalin kolaborasi seperti yang saya sampaikan, bahwa perlu juga kolaborasi dengan influencer, chef yang terkenal,
kemudian juga ahli gizi untuk lebih meningkatkan kredibilitas dari produk. Di samping juga mungkin Ibu Gemu bisa berinovasi dengan memberikan 1-2 resep untuk di-attach dalam kemasannya sehingga ini bisa dicoba oleh masyarakat sehingga tingkat penerimanya juga lebih tinggi. Kemudian di samping itu tetap menjaga kualitas produk itu yang terpenting karena kualitas apabila sudah turun atau lebih rendah dari sebelumnya ini sangat rentan ditinggalkan. Jadi kualitas sangat penting. Kemudian inovasi pun juga penting dalam hal kemasan mungkin. Kemudian yang juga penting adalah branding. Seperti yang disampaikan Bu Gemu tadi, ini kemasannya berbeda, ada namanya. Mungkin yang lain, UMKM lain tidak menggunakan nama dan branding yang cukup menarik saya rasa. Jadi branding ini juga perlu. Kemudian untuk digital saya rasa sangat penting juga untuk menjajaki seluruh platform e-commerce yang ada, di samping juga dengan seluruh medsos yang ada. Dan medsos ini kan growing ya Mbak Ganjali ya. Di tahun sebelumnya ini mungkin beda dengan medsos yang digunakan sekarang. Sekarang ini ada TikTok dan sebagainya yang lebih populer. Jadi perlu untuk selalu dinamis, selalu mengadopsi tren saat ini sehingga kita bisa tetap relevan dengan pasar saat ini. Demikian Mbak. Oke, menarik. Jadi memanfaatkan semua medsos yang ada. Kalau Ibu butuh brand ambassador di TikTok, saya siap. Oke. Nah, kalau dari Bu Gemu bisa menyampaikan ke pemirsa, ini kemudian pemesanannya apakah pre-order atau langsung ready kapanpun pemirsa mau memesan? Atau bagaimana? Jadi kapanpun pemirsa butuh itu selalu ada. Ada ya. Tapi sedikit, kalau butuh banyak itu harus pesan. Oh gitu. baik, oke. Harapan Bu, boleh dong kali aja nih ada generasi muda yang terinspirasi oleh Bu Gemu nih, pengen juga mau punya usaha kayak Bu Gemu dari rempah-rempah. Ada harapan dan pesan-pesannya nggak Bu? Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa ditiru oleh anak muda zaman sekarang. Itu gampang sekali dan ini warisan leluhur yang perlu dilestarikan. Jadi Bali tidak hanya terkenal dengan wisata alam dan budayanya. Jadi salah satu yang nanti ke depannya itu Bali bisa terkenal dengan kulinernya. Jadi bumbu masak khas Bali. Mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak muda. Jadi anak muda sekarang itu lebih tertarik, itu jarang loh dia anak-anak muda sekarang itu mengenal masakan khas Bali ya. Jadi mereka pingin yang cepat, yang mudah saji, yang digoreng atau direbus begitu saja tanpa menggunakan bumbu genep, bumbu rajang. Jadi bumbu rajang ini khasiatnya sangat banyak ya. Seperti kita ketahui bahwa tadi khasiat dari rempah-rempah itu di samping untuk kesehatan juga untuk pengobatan. Jadi zaman dulu itu udah kalau orang sakit pilek atau apa itu menggunakan bawang merah aja sudah. Terus ada kelilikan di mata itu menggunakan bawang putih yang tunggal itu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Seperti kemarin kita COVID itu ternyata bawang merah itu mampu menyerap virus. Jadi virus-virus diserap sehingga kita tidak kena seperti itu. Jadi manfaatkanlah rempah-rempah ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan Bali bisa memperkenalkan di samping budaya, wisata alam, cita rasa kuliner khas Bali juga ya. Sedikit Bali. dari Bu Indi boleh. Kalau dari sisi ekonomi untuk generasi muda yang tertarik memulai usaha di dunia perempahan ini seperti apa Bu? Oke, baik Mbak Jali. Jadi anak muda ini kan khas dengan inovasi. Jadi kami berharap bahwa spirit anak muda ini dapat dituangkan dalam rempah. Jadi mereka bisa berinovasi dengan kombinasi rempah yang berbeda sehingga menghasilkan satu cita rasa yang berbeda, yang mungkin lebih modern yang diterima oleh masyarakat saat ini. Dan di samping itu jadilah suatu inspirasi bagi anak muda. Jadi produk ini tidak hanya untuk memenuhi sisi ekonomi, tapi juga memiliki tujuan mulia, yaitu untuk melestarikan warisan budaya dari leluhur yang sudah menggunakan rempah-rempah sebagai bahan dasar makanan selama berabad-abad. Jadi ini merupakan tidak hanya ekonomi, tapi juga menyentuh sisi warisan budaya juga, Mbak. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kuncinya dimulai aja dulu gitu Bu ya, dan berani melihat semua peluang yang ada. Terima kasih banyak Bu Indi dan juga Bu Gemu. Semoga sukses usahanya. Makin laris manis semanis saya.
Mbak Ganjali memang manis. Demikian kalau begitu pemirsa, terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan program Apa Kabar UMKM Bali edisi kali ini, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Smita Ganjali pamit undur diri dan sampai jumpa. DM Entertainment. Om Santi Om. They can imitate you, but they can't duplicate you. You got something special, makes me wanna hit you. On and long, I will need till that is wrong. And on and long, I will need till that is wrong. I do something that is hard for me, 'cause you're a baby, you're not gonna work for me. The way they casting jealously, but you never got the word about the enemy. They try to like you, and they make us stand successfully. They try to copy your moves, but you never die successfully. They can imitate you, but they can't duplicate you. You got something special, makes me wanna taste you. I wanna know it along, I'm addicted like it's wrong. I wanna know it along, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. You got something special, makes me wanna taste you. I wanna know it along, I'm addicted like it's wrong. I wanna know it along, I'm addicted like it's wrong. I just something that is hard for me, 'cause you're a baby unicorn to walk for me. The one that casting jealously, but you never got to worry about the enemy. They try to like you, and manifest them successfully. They try to copy your